Salam gila bola. Drama 7 gol terjadi pada leg pertama antara Manchester City versus Real Madrid. 3 kali City menjauh dengan selisih 2 gol, 2-0, 3-1, dan 4-2. 3 kali pula skuad Carlo Ancelotti menipiskan skor menjadi hanya selisih 1 gol, 2-1, 3-2, dan akhirnya 4-3. Sebelum kita membahas alasan-alasan terjadinya gol susul menyusul tersebut, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Casemiro absen, Real Madrid menderita. Dari kubu tim tamu terlihat bahwa mereka menderita selama ketidakhadiran Casemiro. Trio gelandang Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Sementara Modric berfungsi lebih ke depan dan mengalirkan bola bersama Kroos. Pertahanan Real Madrid terlihat kropos tanpa kehadiran Casemiro. Tentu saja tidak ada jaminan bahwa Casemiro akan mencegah semua gol-gol Manchester City. Tapi ia dikenal tangguh dalam mempertahankan daerahnya. Ancelotti akan berharap Casemiro tersedia untuk leg kedua Kamis 5 Mei 2022. Cancelo skorsing, Walker absen. Sementara itu pada kubu Manchester City, ada banyak keraguan saat John Stones turun sebagai starter. Bukannya ia masih cedera, dan hal itu terbukti saat Stones harus ditarik keluar menit 36. Ia digantikan oleh Fernandinho, yang juga sama berkarat sendi-sendinya setelah hanya turun bermain 14 kali di ajang Liga Inggris, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Tapi Pep Guardiola tidak punya pilihan lain. Setelah Joao Cancelo terkena skorsing dan Kyle Walker cedera, pilihan lini belakang City tidak banyak tersisa. Fernandinho penyebab gol kebobolan kedua. Real Madrid berhasil menipiskan skor dari 3-1 menjadi 3-2 setelah Vinicius Junior menipu sang kapten tua City tersebut dengan meloloskan bola melalui kolongnya. Dari situ Vinicius melaju sendirian sampai ke dalam kotak penalti dan mencetak gol dari sudut sempit, gol kedua dari 3 gol Madrid. Terlihat fisik Fernandinho sama sekali tidak sempurna setelah ia tertinggal lari dari sang winger Los Blancos yang 15 tahun lebih muda dibanding usianya. Dari semula hanya ada celah 1-2 meter di antara keduanya. Selisih itu melebar menjadi 7 atau 8 meter saat Vinicius berlari mendekati kotak penalti Manchester City. Rodri dan Ruben Dias yang tadinya berada di belakang sang kapten berhasil melewatinya. Sayang tackle Rodri gagal dan Vinicius berhasil mencetak gol. Karim Benzema, pahlawan Real Madrid. Luka Modric berjasa mencegat bola untuk diserahkan ke Ferland Mendy, yang kemudian mengirim crossing ke depan gawang Ederson. Benzema melakukan sepakan setengah salto guna memantulkan bola lebih dulu ke tanah sebelum melayang di atas tangan Ederson yang tengah membanting tubuhnya ke arah kiri. Gol balasan dari seorang pemain kelas dunia. Tapi gelar pahlawan Benzema terlihat dari gol ketiga, meskipun hanya dari titik penalti. Ia maju sebagai eksekutor penalti, meskipun baru saja melakukan kesalahan 2 penalti gagal pada laga melawan Osasuna di ajang Liga Spanyol. Benzema 2 kali mendapat tugas penalti dalam selang 7 menit babak kedua laga melawan Osasuna dan 2 kali pula gagal. Namun Benzema dengan dingin mengambil sepakan Panenka untuk mengirim bola ke bagian tengah gawang City dan menipiskan skor menjadi 4-3. 3 gol menjelang leg kedua sangat penting bagi skuad Ancelotti. Mereka hanya butuh 1 gol lagi untuk memaksakan extra time di Santiago Bernabeu pekan depan, atau 2 gol untuk menang dalam waktu normal, mengasumsikan tidak ada gol tambahan dari pihak Sky Blues. Rekor 41 gol Benzema semusim. 2 gol bekas pemain Olympique Lyon ini adalah gol ke-40 dan 41 di semua kompetisi bagi Los Blancos. Ini adalah pertama kalinya Benzema menembus rekor 40 gol satu musim bagi Madrid. Sejauh ini sudah 25 gol terjadi di ajang La Liga, 14 di Liga Champions, dan 2 di Supercopa de Espana. Sekedar mengingatkan, penyerang Prancis 34 tahun itu juga melesakkan 3 gol ke gawang Chelsea pada leg pertama perempat final, sebelum akhirnya melesakkan 1 gol pada masa injury time leg kedua melawan The Blues untuk lolos ke semifinal dengan agregat 5-4. Boleh dibilang Benzema sendirian menyelamatkan nasib Los Merengues di ajang Liga Champions. Manchester City buang 2 peluang penting. Hasil skor 4-3 sudah menyamai rekor drama 2 laga semifinal Liga Champions sebelum ini. Ajax menang 5-2 atas Bayern Munchen pada leg kedua semifinal tahun 1995. Setelah itu Liverpool menang 5-2 atas AS Roma pada semifinal leg pertama.
Kalau saja Riyad Mahrez mengumpan ke arah Phil Foden yang berdiri tanpa penjagaan pada sebuah peluang emas babak pertama, maka gol bisa jauh lebih banyak lagi. Dan satu kesempatan lain terjadi ketika Dani Carvajal menyelamatkan satu serangan Phil Foden tepat di garis gawang. Seharusnya bisa 4-1 pada akhir babak pertama, bukan 2-1. Jika akhirnya City tersingkir dari babak semifinal ini, maka Guardiola akan sangat menyesali hilangnya dua peluang tersebut. Daftar pemain terbaik dan terburuk. Gol sundulan kepala Kevin De Bruyne setelah 93 detik membawanya menjadi salah satu pemain terbaik pada laga leg pertama semifinal melawan Real Madrid ini. Belum lagi ditambah dengan asisnya untuk gol kedua dari Gabriel Jesus selang 8 menit kemudian. Gol 93 detik merupakan gol tercepat dalam sejarah Liga Champions di babak 4 besar. Pemain kedua terbaik pada laga leg pertama semifinal ini adalah Gabriel Jesus. Ia naik derajatnya dari pemain pelapis pada skuad Guardiola menjadi masuk daftar starter. Dan terlebih penting lagi, sudah terlibat dalam 6 gol dari 2 laga terbaru Manchester City. Saat laga melawan Watford, pemain Brasil berusia 25 tahun itu melesakkan 4 gol dan menyediakan 1 assist untuk gol Rodri. Kini ia melesakkan 1 gol lagi ke gawang Real Madrid. Kontraknya di Etihad akan berakhir pada musim panas 2023 dan City mendapatkan keuntungan dari penampilan hebat Jesus. Harga transfernya akan naik pesat. Pembicaraan transfer ke Arsenal sudah dimulai, tapi akan menjadi kemarahan bagi fans Sky Blues jika pemain sehebat Jesus dijual ke rival sesama Liga Inggris. Pemain ketiga terbaik adalah Karim Benzema, mencetak gol dari umpan sulit Ferland Mendy dan melesakkan tendangan penalti secara dingin usai 2 kali gagal penalti pada laga di Osasuna. Sementara itu, Eder Militao menjadi pemain paling buruk. Ia kelihatan gugup setiap kali ditekan pemain Manchester City dan melakukan passing sembarangan yang membahayakan pertahanan Madrid. Kesalahannya juga menjadi awal dari gol mudah Gabriel Jesus. Toni Kroos menjadi pemain terburuk berikutnya setelah dipaksa mengisi posisi gelandang bertahan menggantikan Casemiro. Ia tidak memiliki kemampuan menutup ruang seperti gelandang Brasil itu, dan Kroos akan berharap bisa memperbaiki kesalahannya pada leg kedua. Kini keduanya masih punya peluang yang sama. Siapa menurutmu yang akan lolos ke babak final Liga Champions?